Gini deh, pernah nggak sih kalian ngerasa waktu itu jalan lambat banget, apalagi pas lagi ngalamin sesuatu yang bikin takut? Nah, gimana kalau sebuah teror yang rasanya kayak berjam-jam, ternyata cuma berlangsung beberapa menit aja? Kita akan bongkar kisah nyata seorang solo traveler yang perjalanannya ke sebuah gua terpencil benar-benar memutarbalikkan logika waktu. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah pengalaman yang terasa begitu lama, penuh rasa ngeri dan capek yang luar biasa, bisa terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam? Ini aneh banget kan? Yuk kita bedah misteri ini. Coba deh perhatikan timeline ini. Jam 9 pagi, seorang traveler bernama Ilham baru sampai di puncak bukit. Tahu-tahu jam 10 pagi dia udah ninggalin area itu. Padahal di antara 2 jam itu dia ngalamin serangkaian kejadian yang menurut dia berlangsung berjam-jam. Kok bisa? Oke, supaya kita semua ngerti anomali ini, kita harus mundur sedikit ke awal cerita. Siapa sih sebenarnya solo traveler ini? Dan apa yang bikin dia sampai ke tempat misterius itu? Yuk kita kenalan dulu sama Ilham. Jadi, kisah ini dimulai di tahun 2016. Ilham ini bukan traveler pemula, ya. Dia udah berpengalaman. Dia nemuin sebuah gua terpencil yang kelihatannya indah banget di internet. Karena suka tempat yang sepi, dia berangkat sendirian, nyari ketenangan, tanpa tahu apa yang sebenarnya menanti dia di sana. Awalnya sih semua terasa normal aja, kayak pendakian biasa. Tapi semakin dia dekat sama gua tujuannya, makin dia ngerasa ada yang nggak beres. Jalur yang harusnya gampang, entah kenapa jadi aneh dan bikin merinding. Dari awal aja perjalanannya udah nggak mulus. Begitu sampai di parkiran yang sepi banget, jalan utamanya ternyata kehalang bukit setinggi 10 meter. Mau nggak mau satu-satunya cara buat lanjut adalah manjat lewat akar-akar pohon raksasa. Sebuah rute yang jelas nggak biasa dan susah banget. Di sepanjang pendakian aneh itu, tanda-tanda kejanggalan makin jelas. Dia nemuin sesajen, terus suasananya hening banget. Hening yang nggak wajar. Nggak ada suara burung atau hewan sama sekali. Dan yang paling bikin gak nyaman, dia ngerasa kayak ada yang ngawasin dari atas pohon. Ini jelas bukan tempat wisata biasa. Nah, setelah berhasil manjat dan akhirnya sampai di puncak, kelelahan fisik yang dialami Ilham seolah-olah ngebuka gerbang ke dimensi lain. Disinilah pertemuannya dengan dunia gaib baru akan dimulai. Bayangin, pas banget di depan mulut gua. Tujuannya udah di depan mata, tiba-tiba rasa lelah yang luar biasa, lelah yang gak wajar, langsung nyerang dia. Badannya kayak nggak punya tenaga sama sekali, sampai akhirnya dia roboh dan jatuh tertidur di situ juga. Ilham bangun bukan karena tenaganya pulih, tapi karena ada suara lembut yang manggil dia. Tangi, Tangi, Tangi. Pas dia buka mata, di depannya udah berdiri sosok kakek-kakek berjubah putih yang lagi natap dia dan ngasih sebuah perintah yang aneh banget. Masuklah ke dalam goa, minum air yang menetes, lalu pulang. Perintah si kakek singkat dan terkesan mendesak. Tapi sebelum Ilham sempat mikir atau nanya, ada suara desisan kencang banget dari atas kepalanya yang bikin dia membeku seketika. Dia pun ngedongak ke atas dan ngelihat kepala ular sanca raksasa lagi natap dia. Tapi itu bahkan bukan bagian yang paling mengerikan. Realitas yang sebenarnya baru terungkap beberapa detik kemudian. Ternyata semua yang dia lihat di sekitarnya itu ilusi. Pohon raksasa yang akarnya susah payah dia panjat tadi, itu bukan pohon. Itu adalah tubuh dari ular raksasa itu. Dan si kakek tua, dia bukan sekedar bersandar. Dia adalah pawang yang sedang menunggangi makhluk kolosal itu. Dalam sekejap mata, penampakan mengerikan itu hilang. Tinggallah Ilham sendirian, masih gemetaran karena syok dan takut. Sekarang dia harus milih, kabur dari situ atau ngikutin perintah misterius dari sosok gaib barusan. Meskipun takut setengah mati, entah kenapa, didorong oleh campuran rasa takut dan penasaran, dia ngerasa harus nurutin perintah si kakek. Dia memilih buat percaya. Dengan hati-hati dia masuk ke dalam gua yang gelap. Sesuai adat dan sopan santun, dia bilang, permisi, minta izin buat ngambil air. Dia nampung tetesan air dari langit-langit gua, lalu meminumnya, dan ajaib. Seketika itu juga, semua rasa lelahnya hilang, tenaganya pulih 100%. Dengan tenaga yang udah pulih, Ilham langsung lari ninggalin tempat itu. Dia pikir mimpi buruknya udah selesai. Padahal, penemuan yang paling membingungkan dan bikin pusing justru baru akan dia hadapi. Dia ngira hari udah sore, karena rasanya lama banget. Dia pun ngecek jam tangannya, dan inilah yang dia lihat. Jam 10 pagi. Jelas dia nggak percaya dong. Dia cek ponselnya, jamnya sama.
Bahkan dia sampai nanya ke penjaga warung di dekat situ, dan jawabannya mengkonfirmasi kebenaran yang mustahil itu. Ini masih jam 10 pagi, Mas. Nah, disinilah letak anomali yang luar biasa itu. Seluruh rangkaian pengalamannya, mulai dari mendaki, pingsan karena lelah, ketemu makhluk gaib, sampai ritual di dalam gua, semuanya terjadi cuma dalam waktu kurang dari 1 jam. Waktu di tempat itu seolah berjalan dengan cara yang berbeda. Lalu, kenapa dia bisa selamat? Kenapa dia malah dibantu? Mungkin jawabannya ada pada kearifan lokal ini. Anda segan, kami pun sopan. Ingat kan? Ilham selalu menjaga sikapnya, bahkan sampai minta izin ke gua itu sendiri. Mungkinkah kesopanannya itu yang membuat para penjaga di sana jadi membantunya, bukan mencelakainya? Cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah si kakek itu sebenarnya penjaga gaib yang lagi ngetes sopan santun pengunjungnya? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah peringatan bahwa ada kekuatan di luar sana yang bisa memutarbalikkan realitas dan bahkan waktu itu sendiri.